Baras sendiri tak kalah terkejutnya melihat tubuh Selen yang hanya terbungkus handuk. Pria itu tak ayal langsung keluar dan menutup pintu. Tidak, kupikir ini adalah waktu yang tepat untuk mandi, makan, dan istirahat. Kepalanya tertunduk merasa tidak enak dengan situasi canggung barusan. Dia mungkin belum menyukaiku, tapi gara-gara ini, dia akan semakin membenciku sekarang. Dasar tak tahu malu. Baras merutuki tindakannya sendiri. Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Dari belakang Anna yang datang untuk membawakan makan malam, Selen terheran-heran dengan perilaku tuannya. Di lain sisi, Selen juga merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah terjadi. Ia sampai merosot terduduk di lantai. Aku bisa gila. Aura gadis itu diliputi kegelapan yang berdasar. Tentu saja kukira itu adalah Anna. Aku tahu saat ini tidak seperti di novel. Aku justru sedang mati-matian berusaha mencegah hal itu terjadi. Gambaran Baras yang berdiri dari balik jeruji membuat Selen frustasi. Bagaimana jika dia melakukan itu? Ia menjambak rambutnya sendiri. Hilang sudah semua harapan baiknya untuk dapat hidup rukun dengan Baras. Pikir Selen yang sudah pasrah, tubuhnya berusaha bangkit dengan sedikit tangisan di wajah. Bangun. Suara Baras menginterupsi membuat dirinya terdiam tidak berani menengok. Saat ada selimut yang menutupi punggungnya, barulah Selen menoleh untuk melihat Baras yang berkata dengan lembut, "Tubuhmu akan kedinginan." Diperlakukan begitu, Selen tersenyum merasa lega. "Terima kasih Yang Mulia sudah berbaik hati padaku," kata Selen sungguh-sungguh. Baras tersentak cukup keras, tertampar dengan kata-kata wanita itu. "Baik hati," katanya? "Aku baik hati?" Pikir pria itu tidak menyangka jika Selen akan menganggapnya begitu. Baras berdehem merasa lega. Jika memang Selen beranggapan begitu. "Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar," jawab Baras dengan tenang. Baras mengubah arah pandangnya. "Aku akan menunggu di luar. Jadi panggil aku saat kau sudah berpakaian rapi." Perintahnya. Selen hanya memandanginya. "Mari kita makan malam bersama," ajaknya. Gantian Selen yang kini tersentak kaget dengan pipi merona. "Bersama," katanya. Tidak menunggu lama, mereka pun sudah berada di meja makan sekarang. Duduk saling berhadapan dengan berbagai hidangan makan malam yang sudah tertata. "Bukankah ini pertama kalinya kita makan malam bersama?" pikir Selen. Ia merasa tidak ada adegan seperti ini dalam novel. Selen memotong steak daging dengan wajah muram. Mungkinkah dia menunggu aku melakukan kesalahan? Di seberang Baras menatap Selen dengan geram, aura hitam terpancar jelas dari wajah bengisnya. Mendapati itu, Selen memiringkan kepalanya dengan senyum tipis. Lagi-lagi hati pria itu berdesir hanya dengan melihat senyuman di wajah sang gadis. Tangannya mencengkram erat garpu. Apa-apaan wanita itu? Tidak ada yang pernah seperti itu sebelumnya. Pikir Baras tidak terima. "Bagaimana bisa kau meletakkan tanganmu di tubuhku tanpa rasa takut? Kau menatap mataku dengan santai, bukan?" Seolah hanya aku yang merasa aneh. Tangannya bergerak mengambil kotak hadiah lalu menyodorkannya pada Selen. "Apa ini? Apa aku boleh membukanya?" tanya Selen menerima hadiah tersebut. "Ini hadiah, bukalah," jawab Baras santai. Selen pun membuka kotak itu dengan mata berbinar. Isinya adalah kalung permata yang menyilaukan lengkap dengan sepasang anting. "Bolehkah saya menerima ini?" tanya Selen dengan wajah cerah. "Tentu saja," timpal Baras enteng. Selen menutupi wajahnya karena gejolak rasa senang yang membuncah. Baras mungkin memberinya hadiah tanpa pikir panjang, tapi ini adalah hadiah pertamaku dari seorang pria, ujarnya dalam hati. Aku tidak menyangka kalau dia berusaha untuk selalu bersikap baik padaku. Selen mengangguk mantap seolah menatap gambaran masa depan yang cerah. Ya, banyak yang telah berubah dari karya aslinya. Mungkin aku bisa rukun dengannya. Aku melihat adanya harapan. Wajah wanita itu diliputi keceriaan membuat Baras semakin yakin akan niatan bejat yang terpendam dari Selen. Dengan senyum miring, ia bergumam dalam dada. Untungnya dia tidak curiga. Ini adalah hal yang sudah direncanakan. Baras sudah memberitahu toko perhiasan dan toko gadai nomor seri barangnya. Jadi, jika seseorang datang lalu menjualnya, dia akan berpura-pura bodoh lalu memberikan 1000 koin emas.
Kukatakan jika dia berhasil membawa barangnya ke kastil, aku akan memberinya imbalan besar. Setelah Selene sudah kabur dan tertangkap, semua akan menjadi lebih mudah. Aku tinggal mengurung lalu memperlakukannya bagaikan objek seperti rencana awal. Dan mungkin saja setelah hari itu, kau akan menangis setiap hari. Aura gelap Baras dengan niatan kotornya berpadu dengan aura terang milik Selene yang tengah berbunga-bunga kontras bagaikan monokrom. Keesokan harinya, Baras menunggu dengan tenang dari balik kaca jendela ruang kerjanya. Selene dan Anna sudah melangkah pergi. Baras tersenyum puas memikirkan bagaimana jebakannya akan dilahap habis oleh wanita itu hari ini. Pria itu juga merasa tenang karena sudah memberitahu Anna soal rencananya. Mereka memang bersekongkol kecuali dengan Jard. Kemudian Baras mengambil jubahnya, buru-buru akan mengejar mereka untuk melihat sendiri aksi istrinya kali ini. Berpapasan dengannya ajudannya Jard. Melihat sikap dan mimik wajah Baras, membuat Jard mengingat secara singkat tentang masa lalu kelam Baras, hingga bisa sampai pada titik ini. Membuat pria itu sedikit melankolis, lalu berlinang air mata. Benar, akhirnya musim semi sudah datang untuk Anda, Tuan. Aku akan mendukung Anda, ucapnya penuh keyakinan. Sin pun pindah ke pasar. Terlihat Selene yang sedang mampir ke kedai buah dan membeli beberapa apel. Apa yang dia lakukan? Tanya Baras kali ini, ia sembunyi dengan memakai jubah. Memerhatikan Selene dengan belanjaan kecilnya seperti buah apel, sate ayam, lalu dompet koin berbahan kulit dengan bentuk beruang. Baras mulai kesal, merasa barang-barang yang dibeli Selene tidak akan mampu membantunya untuk melarikan diri. Aura kekesalan Baras menguar kuat, beberapa orang tampak bisik-bisik bicara mengenainya. Kapan kau akan menunjukkan sifat aslimu? Tanya Baras jengkel, mengira jika sikap dan sifat yang ditunjukkan Selene selama ini hanyalah kepura-puraan belaka. Di sisi lain, Selene pindah ke kedai berikutnya. Berpikir sejenak sebelum memutuskan akan membeli tas yang mana. Ia pun memilih tas kecil dengan pita yang cantik. Baras lagi-lagi bertanya saat menyaksikan hal itu, "Apa yang bisa kau tampung dengan tas sekecil itu?" "Belilah sesuatu yang kuat dan muat di pundakmu," usul Baras, ya meskipun usulan itu tidak dapat didengar oleh Selene saat ini. Wanita itu pindah lagi, memerhatikan sepatu-sepatu kulit pria yang dipajang. Mungkin teringat sebentar akan sosok Baras. Tapi kali itu Selene tidak berhenti, ia melanjutkan langkah dan duduk di pelataran air mancur seperti kemarin, tanpa tahu kalau Baras sedang menggeram marah dengan kelakuannya. Sungguh wanita itu membuatku frustasi. Tak habis pikir dengan Selene, jika hanya itu yang dia beli, untuk apa repot-repot keluar rumah? Sambil beristirahat, Selene dan Anna memakan daging tusuk panggang dengan gembira. Bagaimana bisa seseorang bisa senyum secerah itu? Seolah tidak ada beban dalam hidupnya sama sekali, heran Baras. Pria itu tidak pernah menutup mata atau mengalihkan pandangannya barang sedetik pun dari Selene, tapi ia masih tidak mengerti dengan isi pikiran Selene, dan apa yang membuatnya tersenyum seperti itu? Aku tidak tahu. Sedangkan Selene merasa begitu senang menikmati daging tusuk panggang dengan tenang, memikirkan sisa uang yang ada ditemani Anna, dan udara dingin membuatnya teringat kejadian semalam. Sikap lembut Baras membuat hatinya menghangat. Lengan Baras yang kokoh membuatnya merasa akan baik-baik saja jika seluruh bebannya ditanggung oleh pria itu. Selene tidak bisa berhenti tersenyum memikirkan itu. Di dunia ini, Baras sangat kesepian, begitupun aku di duniaku dulu. Bukankah ada alasan mengapa kita berdua bertemu dan menjadi pasangan? Mungkin kita akan bisa saling melengkapi. Batin Selene berharap lambat laun bisa hidup rukun dengan Baras. Sore pun tiba. Baras sudah kembali ke rumah. Tangannya membawa kotak hadiah melangkah menuju kamar Selene. Ini akan sulit jika dia sedang mandi lagi seperti kemarin. Kurasa aku harus masuk perlahan, ujarnya dengan rona di pipi. Namun sebelum mencapai pintu kamar Selene, langkahnya terhenti dan langsung bersembunyi. Terlihat Selene sedang mengendap-endap keluar dari kamarnya dengan gerak-gerik mencurigakan. Apa dia mau melarikan diri? Pikir Baras. Ia pun mengikuti Selene dengan hati-hati. Kau ingin bertemu siapa sampai merapihkan rambut segala? Tanya Baras saat melihat Selene merapihkan poninya dengan tangan. Sialan, ruanganku?
Baras tersadar kalau Selen kini menuju ke pintu besar yang mengarah ke ruangan miliknya. Ia pun menoleh ke segala arah mencari cara agar bisa sampai ke ruangannya sebelum Selen. Setelah ketemu Baras langsung membuka pintu kaca menuju balkon, kakinya yang panjang melompat dengan berpegangan pada ranting pohon lalu berayun untuk pindah ke balkon sebelahnya, balkon ruangannya. Pengalamannya di medan perang selama ini membuat stamina dan kecepatannya di atas rata-rata. Tanpa kewalahan, ia sudah berada di ruangannya, menaruh hadiah itu lalu merapihkan pakaiannya dan berjalan menuju pintu. Waktunya bersamaan dengan Selen yang baru saja tiba di sisi luar pintu. Belum sempat mengetuk, pria itu sudah membukakan pintunya lebih dulu dan membuat Selen tersentak. Masuklah. Tita Baras bersandar pada ujung pintu. Subscribe for more. See you next video. Bye.